kita ada di TBM. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Iya. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin dengan materi yang berbeda. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita nanti dimudahkan, pembelajaran kita nanti bisa bermanfaat dan penuh keberkahan. Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah selesai materi tentang apa kemarin? Teks deskripsi. Masih ingat tentang teks deskripsi? Masih. Coba, apa itu teks deskripsi? Ada yang bisa menjelaskan? Luna, silakan. Teks yang menggambarkan suatu objek dengan jelas dan terperinci. Ada yang bisa menambahi lagi apa itu teks deskripsi? Lia? Teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Ya, itu tadi tentang teks deskripsi. Kira-kira apa ya struktur teks deskripsi? Siapa Anda? Identifikasi dan bagian deskripsi. Kalau begitu, ada yang bisa menjelaskan apa itu bagian identifikasi? Identifikasi adalah Apa? gambaran yang ada di depan, Di pembuka ya? di pembuka, pembuka, dan bagian deskripsi adalah gambaran lanjut dan terperinci. Bagaimana cara menyusun teks deskripsi? Ada yang bisa menjelaskan? Clara, silakan. Menentukan topik dan mengumpulkan data. Kira-kira ada lagi cara menyusunnya? Tio. Tujuan dan membuat kerangka tulisan. Apa manfaat kita belajar tentang teks deskripsi? Oleh bagaimana menurut kamu? Tahu sifat-sifat ataupun gambaran dari satu hal. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Ternyata kalian masih ingat materi kita sebelumnya. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi yang baru. Yang akan kalian pelajari adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi. Kalian nanti akan menganalisis unsur teks cerita fantasi, kemudian menelaah ciri-ciri umum teks cerita fantasi, menyimpulkan, kemudian menceritakan kembali secara lisan dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi kalian nanti di sini akan memilih salah satu buku cerita fantasi. Kira-kira ada yang tahu apa manfaat kita belajar teks cerita fantasi? Kira-kira ada nggak yang pernah membaca cerita fantasi? Anggun? Pernah? Apa yang kamu baca, Anggun? Cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Bagaimana ceritanya? Bawang merah adalah anak yang nakal dan bawang putih adalah anak yang baik. Ada yang pernah melihat Harry Potter di televisi, filmnya? Pernah ya? Kira-kira bagaimana cerita Harry Potter? Menarik nggak? Menarik. Nah, berarti kalau begitu cerita Harry Potter itu kira-kira menghibur atau tidak ya? Menghibur ya. Nah, itu jadi salah satu dari manfaat mempelajari cerita teks fantasi atau cerita imajinasi. Jadi bisa mengembangkan imajinasi kalian, bisa mengembangkan pengetahuan kalian ya di situ. Saya akan menyediakan sebuah bacaan, tolong nanti saya dibantu untuk membaca. Ada yang bersedia membantu? Ya, Luna, silakan. 3 kuda dan melihat serigala. 3 ekor kuda sedang merumput di padang subur. Mereka sehat dan gemuk dan hidup rukun, saling berbagi.
Seekor harimau melintas di padang itu dan tergiur memandangi ketiganya. Ada yang bersedia melanjutkan? Siapa kira-kira? Tio, baik, silakan Tio. Kalau mau bukti besok datanglah lebih awal. Merumputlah selagi padang ini basah oleh embun. Kau akan tahu seperti apa rumput bagianmu dan seperti apa rumput bagian teman-temanmu. Ya, terima kasih. Ada yang bersedia melanjutkan lagi? Clara, silakan. Hari berikutnya, serigala mendekati kuda-kuda yang lain dan mengucapkan hasutan serupa. Dalam waktu tak terlalu lama, ketiga kuda itu jadi saling membenci. Terima kasih untuk Luna, untuk Tio, dan untuk Clara. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Saya akan membagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi. Saya akan kirimkan LKPD di grup kita ya. Silakan buka tautan LKPD ini. Sudah bisa terbuka? Sudah ya? Di situ ada beberapa kegiatan. Silakan isi identitas kalian terlebih dahulu. Di sini ada kegiatan 1, isi cerita, fantasi, dan unsurnya. Di kegiatan 2, mencoba menelaah ciri-cirinya teks fantasi itu bagaimana ya. Berikutnya ada kegiatan 3, kalian akan belajar untuk menyimpulkan. Setelah kalian nanti menyelesaikan kegiatan 1, 2, dan 3, saya minta 1 dari perwakilan teman kalian nanti mencari 1 buku, kemudian dibaca. Kalian akan menceritakan kembali cerita fantasi dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Silakan mulai dikerjakan kegiatan 1. Kelompok 2 bisa. Sambil kalian mengerjakan, Pak Iwan akan memberikan informasi juga bahwa ini buku-buku cerita fantasi yang keren sekali. Di sini ada 1 set cerita tentang Harry Potter. Apa bedanya kalau buku itu lebih luas, lebih imajinatif, lebih kaya fantasinya daripada di film yang sangat terbatas oleh durasi waktu. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2, kelompok 3? Kalau sudah, silahkan mulai memilih bukunya nanti ya. Di kegiatan 4, kalian nanti akan menceritakan kembali dengan bahasa kalian ya. Nanti kalian menilai penampilan teman kalian. Sudah selesai ya? Sudah. Baik, siap presentasi? Yang kalian presentasikan nanti hanya kegiatan 1, 2, dan 3 dulu. Ya, kelompok 1 silakan mempresentasikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban. Apakah maksud yang tersirat dalam judul cerita tersebut? Tentang tipu muslihat serigala kepada 3 kuda. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil temuannya di kegiatan kedua. Latar cerita imajinasi tidak terbatas, ruang, waktu, dan tidak ada di dunia nyata. Benar. Ada yang ingin menanggapi jawaban kelompok 2? Luna, baik, silakan Luna. Yang cerita imajinasi selalu berarti dengan bahagia. Itu menurutmu bagaimana? Karena nggak selalu bahagia ya. Kelompok 1, kelompok 2, silakan menghadap ke kelompok 3. Siapa yang akan presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan amanat atau pesan yang terkandung dalam cerita 3 kuda dan muslihat serigala. Jangan mudah tertipu. Sesama teman tidak boleh buruk sangka. Jelaskan unsur pembangun cerita fantasi atau imajinasi, gaya bahasa, dan alamat. Amanat. Alamat. Amanat. Kevin ini kayaknya bukan air putih ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3.
Sekarang Pak Iwan beri waktu untuk membaca cerita fantasi yang sudah kalian temukan. Kelompok 1 memilih cerita apa? Maya dan Sasa. Kelompok 3? Burung gagak yang cerdik. Kelompok 2? Tukang bubur yang jujur. Siapa yang ingin memulai terlebih dahulu? Ayahnya. Ya, kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita dari kelompok 1 ingin menceritakan tentang cerita Maya dan Sasa. Suatu hari, Maya sedang bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Dia membayangkan sikap teman-temannya yang suka menjahilinya. Berbunyi, tanda istirahat telah usai. Maya sedang kebingungan. Dia kebingungan mencari tasnya yang hilang. Pak Guru pun memanggil orang tua mereka semua ke sekolah dan menceritakan semua perilaku buruk anaknya di sekolah. Orang tua mereka pun merasa malu dan menasihati anaknya di rumah. Penampilan kelompok 1 bagaimana menurut kalian? Bagus, suara dan intonasi baik. Berikutnya, ya silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Lia, SD saya Batara, SD saya juga ada Amel dan Aulia sebagai kamerawan. Jadi suatu sore, Rona membeli Burhan untuk membeli bubur. Ibu Burhan, tunggu, berhenti. Ibu Burhan yang merasa dipanggil pun segera berhenti. Ya, Lona, ada yang bisa saya bantu? Dan tiba-tiba ada Bu Burhan sama Lona. Ayo cepat buatkan satu bubur untukku, seru Dina teman sekelas Lona. Sebentar ya Neng Dina, sahut Bu Burhan sambil menyerahkan bubur pesanan Lona. Ini uang Neng Lona kelebihan 4.000. Terima kasih Bu Burhan, Anda memang orang yang jujur. Tepuk tangan untuk penampilan kelompok 2. Ya, kelompok 2 sebelum kembali ke tempat, kelompok 1 ada masukan? Tadi sudah dinilai, ada masukan untuk kelompok 2, silakan. Penampilannya bagaimana? Bagus. Percakapannya, ekspresi, kreativitasnya. Kira-kira apa yang kurang dari kelompok 1, kelompok 2? Ada masukan? Suaranya, Pak. Suaranya masih kurang maksimal ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soleh. Di samping kanan saya ada Dio dan di samping kiri saya ada Kevin dan Nopal sebagai kameramen. Saya akan menceritakan sebuah cerita burung gagak yang cerdik. Kemudian si gagak terbang lebih rendah lagi untuk bisa mendapatkan air. Dan akhirnya si gagak berhasil menemukan air di sebuah teko gelas. Si gagak pun mengambil teko tersebut. Si gagak berkata, Air, akhirnya aku menemukan air. Tetapi airnya sedikit. Aku harus berpikir. akhirnya si gagak sudah hilang. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada masukan untuk kelompok 3? Ceritanya agak macet-macet. Ceritanya agak macet-macet ya, tersendat-sendat. Nah. Tertawa berlebihan ya, siapa tadi yang tertawa berlebihan ya? Saya tadi mengamati proses belajar kalian, saya melihat proses kolaborasi kalian patut diapresiasi meskipun tadi masih perlu diperbaiki lagi. Sebelum kegiatan menutup, saya akan menginginkan tautan evaluasi. Silakan dicek. Menurut kalian, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Noval, apa Noval? Karya yang disusun dengan alur penceritaan normal namun bersifat imajinatif dan khayalan. Penggantian tadi adalah tema, tokoh, keamanan, karakter, dan amanah. Apa refleksi pembelajaran kita hari ini? Lebih berani memberi kesimpulan dan tanggapan. Ya, Soleh. Belajar dengan gembira. Ya, Soleh memberikan gong pada pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan pada kita semuanya. Sebelum pembelajaran kita tutup, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka terbatas ini. Kalian luar biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.